Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1268 sampai bab 1272. Jika terjadi sesuatu yang buruk di desa dan ada yang meninggal, setidaknya mereka bisa dengan mudah mengetahui siapa pelakunya. Jadi, setelah menanyai Li Fugui, Jingjing berkata terus terang, "Fugui, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di desa ini." Petik 2. Saya telah memperoleh pemahaman tertentu tentang desa ini dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun desa kami saat ini berada di bidang obat-obatan dan perusahaan, kami tidak sabar. Hanya ada sedikit kamera pengintai yang dipasang di tempat umum, tetapi masih banyak titik buta pengawasan. Selain itu, semua kamera pengintai di luar sekarang ada di luar. Jika seseorang ingin melewati kamera pengintai dan melakukan kejahatan, itu akan terjadi mudah saja. Petik 2. Jadi saya pikir, jika memungkinkan, saya kebetulan mengenal beberapa orang. Saya akan memberitahu bos yang memasang kamera pengintai dan meminta mereka untuk mendistribusikan dan memasang alat pengintai sesuai keinginan saya. Petik 2. Dengan cara ini, terus di satu sisi, kita dapat mendeteksi bahaya terlebih dahulu, dan di sisi lain, jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi kita untuk menyelidikinya. Setelah mendengarkan kata-kata Ningjing, Li Fugui tiba-tiba merasakan tempat di mana dia terjepit, tadi tidak terlalu sakit lagi. Senyuman bahagia muncul di wajahnya, dan dia berkata terus terang kepada Jingjing, "Saudari Ning, sebenarnya kamu tidak perlu melaporkan hal semacam ini kepadaku. Katakan saja pada Ye Rong atau Xiuling secara langsung dan minta mereka memberimu sejumlah uang. Cari tahu saja." Ningjing berkata terus terang, "Anda juga orang terkaya di desa Xiaoxi sekarang. Jika saya tidak memberitahu Anda dengan jelas tentang hal semacam ini sebelumnya, beberapa orang berpikir bahwa saya ingin sengaja memantau setiap gerakanmu." Li Fugui dia tersenyum canggung dan berkata, "Saudari Ning, lihat apa yang kamu katakan. Saya bukan seorang selebriti. Apakah saya masih takut diawasi oleh orang lain? Selain itu, Anda melakukan ini untuk keselamatan orang-orang di desa. Saya pikir orang-orang pasti akan mengerti." Keduanya berbicara. Li Xiuling, Yu Zhen dan Hua Duo juga datang. Setelah ketiga orang itu memasuki pintu, Xiao Wei mengikuti mereka ke kamar pribadi. Suetu melihat wanita cantik ini duduk di sekitar Li Fugui. Baru saja dia menahan tawanya. "Kini, aku hanya bisa menahan diri untuk tidak menangis." Adapun Li Fugui, setelah dikelilingi oleh beberapa wanita cantik, jantungnya terasa seperti berada di tenggorokannya lagi. Dia bahkan mulai menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa memiliki terlalu banyak wanita akan menjadi masalah, dia seharusnya membuat lebih sedikit kesalahan sejak awal. Itu bagus sekarang. Sudah ada begitu banyak orang bahkan sebelum mereka berkumpul. Jika ini semua bersama-sama, sekalipun terbuat dari besi, ia mungkin akan berubah dari gada emas menjadi jarum sulaman dalam beberapa tahun. Saat makan, Li Fugui menyerahkan instalasi pengawasan kepada Ningjing dan Li Xiuling. Makannya sudah selesai. Li Fugui menuliskan resepnya. Setelah menyerahkan resep kepada Suetu, Li Fugui melihat waktu dan melihat bahwa sudah jam 9 malam. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia dengan serius memperingatkan Suetu, "Suetu, buatlah semangkuk sup obat malam ini. Setelah meminumnya, kalian akan pulih sepenuhnya besok. Setelah kamu pulih, kamu akan membantu Kapten Hua dan melindungimu. Segala sesuatu di Xiaoxi desa tidak boleh merugikan masyarakat dan industri di sini." Suetu mendengar ini. Pasir hisap yang ditangkap oleh Lu Shaocheng segera terlintas dalam pikiran. Ada air mata di matanya. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui, memegang tangan Li Fugui dengan penuh harap dan berkata, "Kapten, aku ingin menanyakan sesuatu padamu."
Tidak peduli apa, kamu harus membawa pasir hisap kembali dengan selamat. Li Fugui menghela nafas. Dia menarik napas, mengangguk dan berkata, ya, aku akan memperjuangkannya. Dia menjatuhkan kata-kata itu. Li Fugui memandang Li Xiuling, Ning Jing dan lainnya. Dia dengan serius memperingatkan beberapa gadis, kamu tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Lebih baik jangan keluar. Jika kamu menghadapi bahaya, ingatlah untuk meneleponku sesegera mungkin. Petik 2. Li Xiuling bertanya pada Li Fugui dengan sedikit keengganan saat ini, Fugui, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan berangkat lagi? Sekarang sudah mulai gelap, jika tidak, kamu dapat berangkat lagi besok pagi. Xiao Wei cemberut saat ini dan berkata, ya Tuan Li, saya masih memiliki urusan pekerjaan yang belum saya lakukan, dilaporkan kepadamu, kamu pergi seperti ini, kamu mungkin tidak tahu kapan kamu akan kembali. Bagaimana jika aku lupa kapan kamu kembali? Ning Jing juga berkata kepada Li Fugui dengan sedikit keengganan saat ini, Fugui, jika tidak berhasil, ayo berangkat besok. Li Fugui juga tidak ingin pergi. Akhirnya kembali. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak dan dia merasa tidak bahagia. Tapi inilah masalahnya. Jika dia tidak pergi, masih ada 3 orang yang hidupnya tidak menentu di kota Jiangnan. Selain itu, Zhang Jingjing ada di sana, jadi saya tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu. Pergi ke sana lebih awal. Jika kita bekerja lebih keras malam ini, mungkin kita bisa mengetahui keberadaan Wan Ying dan Sun Yan bersama Zhang Jingjing. Sedangkan untuk pasir hisap, Li Fugui tahu bahwa Lu Shaocheng tidak akan bisa menyingkirkannya secepat itu. Bagaimanapun, orang seperti Liu Sha tidak diragukan lagi adalah kartu truf yang bagus di tangannya. Bila perlu, Lu Shaocheng bisa mengancam dirinya sendiri dengan nyawa Liu Sha. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata terus terang, jangan khawatir, saya akan kembali dalam beberapa hari jika saya pergi ke sana kali ini. Petik 2. Selain itu, seseorang sedang disandera di sana. Saya akan lihat apakah mereka bisa ditemukan malam ini. Untungnya, Xiao Wei dan yang lainnya bukanlah orang yang sombong dan tidak masuk akal. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui, gadis-gadis itu berhenti berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, mereka mengirim Li Fugui ke villa bersama. Tidak lama kemudian, ketika Li Fugui datang ke halaman belakang villa dan naik helikopter, beberapa gadis di sekitar helikopter menyeka air mata mereka, dan beberapa sudah menangis. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan keras, mengapa kalian semua menangis? Saya tidak akan mati, saya semua bahagia. Jika masalah di sana cepat, saya mungkin bisa mengatasinya dalam 3 atau 2 hari. Petik 2. Tunggu sampai semuanya beres. Lalu aku bisa tinggal di desa untuk waktu yang lama. Setelah mendengar ini, beberapa gadis mengangkat kepala dan melambaikan tangan kepada Li Fugui. Awalnya butuh beberapa jam untuk berkendara ke kota Jiangnan. Sekarang karena helikopter, kurang dari 1 jam. Li Fugui datang ke atap Hotel Ying Hao. Saat ini, kota Jiangnan sudah dipenuhi lampu neon dan jalanan ramai dengan lalu lintas. Agar operasi selanjutnya lebih nyaman, Li Fugui langsung menyuruh pilot untuk menghubungi Mu Yunlong, memarkir helikopter di atap, dan mendaftarkan kamar untuk pilot di Hotel Ying Hao. Setelah semuanya selesai, Li Fugui datang ke kantornya. Setelah memasuki pintu, Zhang Jingjing masih duduk di depan komputer di mejanya. Melihat Li Fugui masuk, Zhang Jingjing dengan cepat bertanya kepada Li Fugui, Fugui, apakah urusan di sana sudah beres? Li Fugui mengangguk dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Sambil meminum air, dia berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing, saya baru saja meminta Suetu dan saudara Hui untuk tinggal di desa Xiaoxi. Bagaimanapun, desa adalah kuncinya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Jingjing berkata tanpa daya, apa yang kamu bicarakan?
Mengapa desa adalah kuncinya? Anda akan semua orang tinggal di sana, siapa yang akan membantu kami dengan urusan di sini? Bisakah kita menanganinya hanya dengan kita berdua? Li Fugui berpikir sejenak, lalu tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, siapa bilang kita hanya berdua? Ayo pergi, aku akan mengajakmu meminjam beberapa master sekarang. Petik 2. Ketika Li Fugui pertama kali kembali, dia berencana untuk lihat Nangong Sueki dari. Sayangnya, begitu saya turun dari pesawat, saya menemui serangkaian hal yang berantakan. Sekarang adalah sebuah kesempatan. Di satu sisi, dia dapat berbicara dengan Nangong Sueki tentang tindakan selanjutnya. Di sisi lain, dia juga dapat meminjam beberapa orang untuk membantunya menemukan Liu Sha, Wan Ying dan lainnya sesegera mungkin. Di samping itu, hal yang paling kritis adalah Li Fugui mengetahui betapa kuatnya dua orang yang berada di hadapan Lu Shaosheng sekarang. Jika dia membawa anak buahnya untuk melawan mereka, jika seseorang tidak memusuhi lawannya, dan seperti pembantaian darah dan pasir hisap, dia akan terluka atau langsung terbunuh, dia pasti akan merasa tertekan. Tapi yang pinjam, hehe, kejamnya, tak masalah Barbie berhubungan seks. Bagaimanapun, keluarga Nangong memiliki banyak ahli. Zhang Jingjing melihat sekilas pikiran Li Fugui dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh di sampingnya, meminjam seseorang. Li Fugui, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Keledai yang dipinjam tidak dapat digiling. Pernahkah Anda mendengarnya? Sudahkah kamu lulus? Lagi pula, jika kamu merasa kasihan pada anak buahmu, tidakkah orang lain merasa kasihan pada mereka? Jika kamu pergi untuk meminjam, bisakah kamu meminjam tuan yang sebenarnya? Jangan pinjam tuan pada saat itu, tetapi sebaliknya pinjam beberapa orang idiot untuk memindahkannya. Saya menembak kaki saya sendiri. Li Fugui menyeringai dan berkata, jangan khawatir, karena saya bilang saya ingin meminjam seseorang, saya harus punya rencana sendiri. Ayo pergi, keduanya kita pergi ke sana dan melihatnya. Zhang Jingjing berdiri dan mengeluarkan drive USB dari komputer. Bagaimanapun, hal ini mungkin hanya kenangan biasa bagi orang lain. Tapi bagi Zhang Jingjing, ini adalah pekerjaannya. Apapun bisa dibuang, tapi benda ini tidak bisa dibuang. Ikuti Li Fugui sampai keluar. Saat mereka berdua berjalan menuju kamar di lantai atas, Zhang Jingjing bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, Fugui, siapa yang kita cari? Jika itu seseorang dari hotel, saya tidak akan pergi. Saya rasa tidak banyak orang baik di sini. Seorang master. Li Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini pasti bukan dari hotel. Saya juga tahu bahwa tidak ada master di hotel ini. Zhang Jingjing menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan sedikit keraguan, ini bukan dari hotel. Apakah Anda mencari keluarga Nangong? Saya ingat dalam perjalanan pulang, Anda sepertinya mengatakan bahwa keluarga Nangong juga ada di hotel ini. Petik 2. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, hanya mencari Nangong Sueki. Ketika Zhang Jingjing mendengar Li Fugui menyebut nama seorang gadis, senyum tipis di wajahnya tadi menghilang tanpa bekas. Dia memiliki wajah cemberut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah di samping Li Fugui, kapan kamu akan sepenuhnya menyingkirkan hubungan dengan wanita itu? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin menyingkirkannya? Hubungan dengan wanita itu. Selain itu, kamu tidak apakah kamu juga seorang wanita? Atau kamu bukan seorang wanita? Apakah kamu seorang pria? Zhang Jingjing memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Dia berkata dengan marah, kamu benar, saya laki-laki. Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara. Li Fugui tidak ragu-ragu mengulurkan tangan dan mencubit dada Zhang Jingjing. Segera setelah itu, Li Fugui kemudian menyeringai dan berkata, payudaranya sangat lembut, jelas dia perempuan, dan dia berbohong padaku. Gerakan ini,
Itu secara langsung memadamkan kemarahan di hati Zhang Jingjing secara instan. Zhang Jingjing terkejut pada awalnya. Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan raungan histeris, melambaikan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, dan bergegas menuju Li Fugui dengan suara mengoceh. Sesaat, keduanya tiba di depan pintu kamar tempat Nangong Sueki berada. Saat ini, Zhang Jingjing masih bermain-main dengan Li Fugui. Tapi Li Fugui buru-buru berhenti. Tiba-tiba, dia memandang Zhang Jingjing dengan serius dan berkata, "Jingjing, ayo kita membuat keributan nanti, kalau tidak maka akan terlihat." Zhang Jingjing bisa bergerak dengan bebas. Lebih-lebih lagi, baru saja dia memukul dada Li Fugui dengan tangan kecilnya. Setelah menghentikan aksinya, Zhang Jingjing menatap Li Fugui dengan tajam. Dia cemberut dan berkata, lain kali kamu berani sombong di hadapanku, aku akan menggunakan tangan besiku untuk menghancurkanmu menjadi bubur, mengoleskannya ke dalam roti daging, dan menaruhnya di tengah-tengah roti untuk membuat hamburger." Li Fugui dipukuli oleh Zhang Jingjing. Dia terlihat sangat manis. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Haha, oke, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Berhentilah membuat masalah secepatnya, saya akan mengetuk pintunya." Petik 2. Saya tidak ingin menunggu agar Li Fugui mengetuk pintu. Pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh Nangong Jinglei. Ini adalah pertama kalinya Nangong Jinglei bertemu Li Fugui. Ketika mata mereka bertemu, Jinglei dengan penasaran bertanya kepada Li Fugui, "Siapa kamu?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui berkata belak-belakan, "Apakah Nangong Sueki ada di dalam kamar?" Melihat Li Fugui langsung memanggil nama adiknya, Jinglei mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu kenal adikku?" Li Fugui memandangnya dengan sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Jinglei, yang terlihat sedikit konyol, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nangong Sueki adalah adikmu?" Jinglei melihat mata jahat Li Fugui, dan segera mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Sorot matamu itu adalah, apa maksudmu?" Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, itu tidak berarti apa-apa. Haha, saya Li Fugui. Saya pikir kakakmu seharusnya memberitahumu tentang aku." Setelah mendengar Li Fugui memperkenalkan dirinya, Jinglei hanya tahu bahwa Li Fugui apa yang ditertawakan Fugui tadi. Anak ini jelas-jelas menertawakan penampilannya yang jelek. Pikirkan ini. Jinglei mengerutkan kening dan berkata, "Adikku ada di dalam, masuklah." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, lalu memasuki ruangan bersama Zhang Jingjing. Baru saja masuk ke pintu, Sueki buru-buru bangkit dari sofa dan mendatangi Li Fugui dengan senyuman di wajahnya. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Fugui, kenapa kamu datang ke sini? Kupikir kamu akan segera datang setelah kamu meneleponku. Lagi pula, yang mencari saya semuanya menginap di hotel. Saya tidak menyangka." Dia belum selesai berbicara. Sueki kemudian mengarahkan pandangannya pada Zhang Jingjing. Sedikit mengernyit, dia menatap Zhang Jingjing dengan sedikit kebingungan, dan bertanya dengan suara rendah, "Ngomong-ngomong, Fugui, siapa cantik ini?" Li Fugui memperkenalkan sambil tersenyum, "Zhang Jingjing, staf umum tim kedua kami." Sueki menunjukkan senyum bahagia lagi, buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Sambil berjabat tangan dengan Zhang Jingjing, dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka bahwa dia adalah staf umum tim kedua. Dia adalah sangat muda dan cantik. Sepertinya Anda berada di ronde ke-6, ini memang kumpulan bakat." Zhang Jingjing tersenyum tipis, dan melalui cara Sueki memandang Li Fugui, dia menyadari bahwa hubungan keduanya luar biasa. Sungguh, sebelum Zhang Jingjing sempat bertanya, Sueki tersenyum dan melepaskan tangan Zhang Jingjing, melangkah maju dan meraih telapak tangan Li Fugui. Setelah menarik Li Fugui untuk duduk di sebelahnya, dia melambai ke Zhang Jingjing dan berkata, "Nona Zhang, duduklah dulu. Ayo."
Saat dia mengatakan ini, Nangong Sueki berkata kepada seorang pria yang berdiri di sampingnya, "Cepat buatkan teh untuk para tamu." Dia menjatuhkan kata-katanya, ketika pria itu pergi untuk membuat teh. Sueki meraih tangan Li Fugui dengan prihatin dan bertanya, "Fugui, bagaimana masalah ini diselesaikan? Apakah semuanya sudah selesai? Kamu tidak tahu, kamu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku hampir mati karena kecemasan. Untungnya, kamu kembali pada saat kritis ini. Kalau tidak, aku akan merasa tidak tahan lagi." Li Fugui sangat pintar. Pada saat yang sama ketika Nangong Sueki mengucapkan kata-kata ini, dia telah mengaktifkan keterampilan kesadarannya. Setelah tahun 1510 memperoleh wawasan tentang pemikiran Sueki, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Sueki, aku telah merepotkanmu selama periode ini, terutama dalam 2 hari terakhir. Aku telah membuatmu sangat khawatir. Tapi sekarang setelah aku kembali, mengenai keluarga Lu, Anda dapat membiarkannya untuk sementara waktu. Bukankah Anda baru saja bergabung dengan perusahaan keluarga Lin, keluarga Ye, dan keluarga Zheng? Karena Anda telah mengeluarkan uang, saya pikir Anda harus berkomunikasi secara mendalam dengan mereka sesegera mungkin dan berusaha untuk mendapatkan pijakan yang kokoh." Li Fugui tidak takut seseorang akan mempermainkannya. Setelah Sueki memberitahunya tentang menghabiskan sejumlah uang untuk memasuki ketiga perusahaan ini, Li Fugui sudah berpikir bahwa gadis ini pasti ingin mendapatkan pijakan di kota Jiangnan sehingga dia benar-benar dapat mengembangkan kerjasama yang lebih dalam dengannya. Jika tidak, jika Anda menaruh semua bisnis Anda di desa Xiaoxi, sepertinya Anda pasti menang. Namun begitu dia mengambil tindakan kecil dan berencana mengusir keluarga Nangong keluar dari desa Xiaoxi, keluarga Nangong mungkin tidak punya kesempatan untuk mundur. Namun setelah masuk ke ketiga perusahaan tersebut, mereka juga dapat mengejar pembangunan dengan pikiran tenang. Li Fugui juga seorang pengusaha. Dia tidak merasa jijik dengan tindakan Nangong Sueki, dan tentu saja, dia tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, itu sesuai dengan rencananya sebelumnya. Sekarang semakin banyak keluarga bangsawan yang memasuki kota Jiangnan. Ini akan lebih bermanfaat baginya. Bagaimanapun, setelah orang-orang ini datang ke kota Jiangnan, mata mereka pada akhirnya akan tertuju pada kue di desa Xiaoxi miliknya. Semakin banyak modal yang dia tarik, semakin banyak uang yang dia hasilkan, dan semakin kuat kekuatannya. Jika seseorang berani berubah pikiran dan bersiap untuk menelan semua asetnya, dia dapat dengan kejam menggunakan kekuatan modal yang diperkenalkan ke kota Jiangnan untuk menyingkirkannya. Sueki awalnya mengira Li Fugui akan menyalahkannya. Tapi dia tidak menyangka Li Fugui akan mengucapkan kata-kata ini sekarang. Dia sedikit terkejut dengan hal ini. Cemberut dan menatap Li Fugui, Sueki bertanya ragu-ragu, "Fugui, kamu tidak menyalahkanku karena tidak memberitahumu rencanaku sebelumnya, kan? Sebenarnya, aku ingin mengatakannya di awal, tapi masalahnya terlalu mendesak, dan selain itu kesenjangan pendanaan antara ketiga perusahaan terlalu besar. Saya tahu bahwa meskipun saya memberitahu Anda, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat." Setelah Li Fugui mendengar penjelasan Sueki, dia berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan. Kata-kata apa ini? Jika aku menyalahkanmu, aku tidak akan datang menemuimu." Selain itu, keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zheng semuanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, saya berada di luar, saya tidak punya waktu untuk membantu mereka. Sekarang Anda memikirkan saya dan membantu mereka. Jika saya menyalahkan Anda, siapa lagi yang akan berkencan dengan saya di masa depan? Petik 2. Oke, jangan bicara tentang apa yang telah terjadi. Saya akan datang menemui Anda hari ini. Saya terutama ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan kata-kata Li Fugui, hati Sueki yang menggantung benar-benar lega.
Dia mengangguk dan tersenyum. Oke, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Li Fugui mengangguk, membuang senyum di wajahnya, dan berkata terus terang kepada Sueki. Sekarang kamu juga tahu sedikit tentang situasi di kota Jiangnan. Di pusat perbelanjaan saya tidak memahami masalah ini dengan baik, jadi Lu Shaosheng berencana untuk memulai dari pusat perbelanjaan dan bersiap untuk membangun pijakan di Jiangnan. Dia juga membutuhkan Anda untuk menghentikannya. Inilah sebabnya saya hanya bertanya, Anda harus berbicara dengan ketiga perusahaan ini sesegera mungkin dan mendapatkan pijakan di Jiangnan sesegera mungkin. Alasan mengapa kota ini memiliki pijakan yang kokoh. Anda memiliki pijakan yang kokoh di sini. Ketika saatnya tiba, itu tidak akan terjadi. Sangat mudah bagi Lu Shaosheng untuk ikut campur di sini. Sueki benar-benar diyakinkan. Karena dia bisa merasakan dari nada kata-kata Li Fugui bahwa Li Fugui benar-benar bermaksud untuk mengizinkannya masuk ke Jiangnan Mall. Selama izin Li Fugui diperoleh, kemudian dia akan bisa resmi memasuki Jiangnan dengan ibu kota keluarga Nangong di masa depan, meski bisnis di kota Jiangnan tidak cukup membuat keluarga Nangong ngiler. Tapi kenapa, siapa yang menyuruh desa Xiaoxi berada di kota Jiangnan? Setelah sepenuhnya setuju, Sueki meyakinkan Li Fugui, Fugui, jangan khawatir tentang masalah ini. Selama saya di sini, Lu Shaocheng tidak akan bisa sepenuhnya memperkeruh dunia bisnis kota Jiangnan. Saya setuju mengkhawatirkanmu sekarang. Keamanan, aku mendengar dari orang-orangku bahwa beberapa orang yang kamu kirim ditangkap oleh Lu Shaocheng. Tampaknya ada orang-orang dari web gelap di sini. Bagaimana? Apakah kamu menemukan mereka? Li Fugui berkata dengan senyum tak berdaya. Haha, bagaimana bisa begitu mudah? Sekarang Lu Shaosheng berada dalam kegelapan, dan kita berada di tempat terbuka. Meskipun saya telah mengirim orang untuk mencari keberadaannya, belum ada kabar. Mendengar ini, Sueki berkata dengan menyalahkan diri sendiri, ini semua salahku. Saat itu, Lu Shaocheng pergi bersama seorang gadis. Kakak keduaku mengingatkanku dan bertanya apakah aku ingin mengirim seseorang untuk mengikuti Lu Shaocheng. Kupikir Lu Shaocheng masih di dalam kamar. Dia telah bertemu banyak orang, dan dia pasti akan kembali setelah dia keluar. Aku tidak menyangka bajingan ini tidak punya niat untuk kembali. Menunggu. Sueki selesai, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Seperti kata pepatah, hati orang-orang terpisah satu sama lain. Bagaimana orang luar bisa menebak apa yang ingin dilakukan seseorang? Sebagiannya berbicara tentang Lu Shaosheng. Bagian lainnya untuk Sueki. Nangong Sueki adalah gadis yang cerdas. Melihat Li Fugui mengatakan ini, matanya jelas sedikit berubah. Sejujurnya, saat kejadian ini pertama kali terjadi, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantu Li Fugui. Jika Anda mencoba yang terbaik untuk membantu Li Fugui, mungkin Liu Xia dan Suetu tidak akan terluka parah oleh Lu Shaosheng. Tentu, dia juga mengalami kesulitan pada awalnya. Saat ini, keluarga telah menyerahkan seluruh kekuasaan pengambilan keputusan untuk bekerja sama dengan Li Fugui kepada dirinya sendiri. Sesuai keinginan kakeknya, pada akhirnya dia akan berkumpul dengan Li Fugui dan menjadi wanita Li Fugui. Namun alasan terpenting untuk tetap bersama Li Fugui jelas bukan karena cinta, melainkan karena minat. Bagaimana putri tertua dari keluarga Nangong bisa datang ke kota kecil tingkat ketiga dan keempat seperti kota Jiangnan untuk jatuh cinta pada Li Fugui tanpa dukungan kepentingan? Ditambah lagi apa yang telah dilakukan Li Fugui padanya sebelumnya. Jika itu laki-laki lain, dia pasti sudah dipotong-potong olehnya. Bagaimana dia masih bisa mengatakan ini pada Li Fugui dengan tenang sekarang? Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Sueki menjilat bibir merahnya yang kering, merendahkan suaranya ke Li Fugui dan berkata, Fugui, aku mendengarnya, sepertinya kamu masih menyalahkanku. Li Fugui berkata sambil tersenyum hangat, kamu gadis, bisakah kamu berhenti berpikir terlalu banyak?
bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Haha, jika kamu masih berpikir seperti ini, aku tidak akan berbicara denganmu tentang bisnis. Sueki tidak lagi berkata-katakan lagi. Tampaknya khawatir. Dia berkata kepada Li Fugui, "Oke, kalau begitu kamu bisa terus berbicara." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Kamu juga tahu sekarang bahwa aku mengirim sebagian besar orang ke desa Xiaoxi. Lagi pula, tidak ada master di desa-desa. Tidak, begitu Lu Shaosheng siap menyerang orang-orang di desa, bajingan gila seperti ini pasti akan membunuh banyak orang." Sueki setuju dengan ini dan berkata dengan serius, "Baiklah, saya tahu tentang Lu Shaosheng, dia memang kejam dan bengis. Ngomong-ngomong, mendengarkan apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu tidak punya pembantu?" Li Fugui berkata dengan senyum sedikit malu, "Kamu masih mengerti aku. Sekarang bawahanku semua tuan telah dikirim ke desa, dan hanya tersisa 2 atau 3. Anda juga tahu bahwa hotel juga membutuhkan orang untuk melindunginya. Lagi pula, mereka yang menginap di Hotel Yinghao bukanlah orang biasa. Yang lainnya adalah Nona Zhang, tapi dia ahli dalam bermain game komputer. Jika dia benar-benar menyerang, saya khawatir dia akan dikalahkan sampai habis. Jadi saya pikir, jika mau, bisakah Anda mengirimi saya 2 atau 3 dari tuan yang kamu bawa? Saya bisa membawa mereka keluar untuk mencari keberadaan Liu Xia dan yang lainnya." Menanggapi permintaan Li Fugui, Sueki tidak ragu-ragu sama sekali. Begitu Li Fugui selesai berbicara, dia berkata kepada Jing Lei di sebelahnya, "Kakak kedua, temukan Tuan Kang dan Tuan Bai." Begitu dia selesai berbicara, Jing Lei berkata dengan ekspresi terkejut, "Kakak, apakah kamu bercanda? Tuan Kang dan Tuan Bai adalah 2 tuan paling kuat yang kami bawa. Jika Anda memberikan semuanya kepadanya, siapa yang akan melindungi keselamatan kami?" Sueki tersenyum sedikit, sepertinya secara tidak sengaja melirik Zhang Jingjing, dan berbisik, "Sekarang Fugui telah kembali, apakah dia masih dapat membahayakan kita?" Selain itu, Liu Sha telah dibawa pergi oleh Lu Shaocheng, dan Fugui akan menemukannya dengan cara apapun. Mungkinkah itu, bahwa posisiku di hati orang-orang kaya tidak sepenting pasir isap? Wanita tetaplah wanita, meskipun Sueki berkumpul dengan Li Fugui karena minat. Tapi di depan Zhang Jingjing, dia masih ingin menunjukkan kasih sayang. Lagi pula, baginya, semakin sedikit wanita yang berteman baik dengan Li Fugui, semakin sedikit tekanan yang akan dia rasakan. Kalau tidak, jika dia benar-benar menikah dengan Li Fugui di masa depan, apakah dia harus mengikuti Li Fugui setiap hari untuk membersihkan ranjau? Zhang Jingjing mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat. Dari saat dia masuk, dia tahu bahwa hubungan antara Li Fugui dan Sueki sangat luar biasa. Sekarang, setelah mendengarkan percakapan kedua pria itu, dia menjadi lebih yakin dengan sudut pandangnya. Ada sedikit kebencian di matanya. Setelah memelototi Li Fugui, Zhang Jingjing langsung berdiri dan berkata, "Kapten, saya akan pergi ke kantor Anda dulu untuk melanjutkan pemeriksaan. Jika Anda ingin terus mencari pasir hisap setelah Anda selesai, datanglah ke kantor." Dia baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, Sueki berdiri, tersenyum menawan, dan berkata, "Nona Zhang, harap tunggu, jangan pergi terburu-buru. Ini semua salahku. Baru saja aku sangat ingin mendiskusikan berbagai hal dengan Fugui dan memperlakukanmu dengan lambat. Ini adalah pertemuan pertama kita. Aku tidak secara khusus menyiapkan hadiah apapun untukmu." Saat dia berbicara, Sueki memutar pinggang anggunnya dan mendekati lemari. Setelah membuka lemari, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam. Sesampainya di depan Zhang Jingjing dengan sebuah kotak kecil di tangannya, Sueki membuka kotak itu dan berkata sambil terkikik, "Ini adalah jam tangan khusus saya, baru saja dikirimkan hari ini. Anda memiliki temperamen yang baik. Anda pasti akan terlihat bagus ketika kamu memakainya." Jingjing bisa memasuki game ke-6, dia pasti bukan berasal dari keluarga biasa.
Ketika dia melihat cincin berlian bertatahkan di jam tangan dan merek jam tangan itu, dia buru-buru berkata, "Tidak, tidak, benda ini terlalu berharga. Saya tidak bisa memilikinya." Tanpa diduga, Sue Qi sudah meraih milik Zhang Jingjing. Tangan, meletakkan arloji di pergelangan tangan Zhang Jingjing. Dia terkikik dan berkata, "Karena kita bisa bertemu di sini, kita adalah teman, teman dan teman, beri aku hadiah. Mengapa kamu begitu sopan?" Begitu dia selesai berbicara, Sue kata Qi, matanya tertuju pada jepit rambut di kepala Zhang Jingjing. Dia sepertinya berkata dengan sedikit rasa iri di matanya, "Ah, jepit rambut di kepalamu indah sekali." Nangong Sue Qi memang berasal dari keluarga besar. Pujian terakhirnya bisa dikatakan sebagai sentuhan akhir dari kado tersebut. Dia tahu, tiba-tiba saya memberi Zhang Jingjing jam tangan jutaan dolar, Zhang Jingjing akan malu menerimanya, atau bahkan jika dia menerimanya, dia akan menemukan cara untuk memberinya hadiah berharga yang sama di masa depan. Untuk sepenuhnya membuat Zhang Jingjing berhutang budi padanya. Setelah dia memberikan pujian seperti itu, Zhang Jingjing pasti akan memberinya kartu senilai lebih dari 10 yuan di kepalanya. Dengan demikian, dia memberi Zhang Jingjing sebuah jam tangan, dan Zhang Jingjing memberinya jepit rambut, dan keduanya bertukar hadiah. Bahkan jika Zhang Jingjing ingin membalas budi ini padanya di masa depan, dia juga bisa mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Jingjing. Bagaimanapun, dia pasti akan memastikan bahwa Zhang Jingjing tidak akan pernah membalas budi ini. Bila perlu, dia benar-benar berpikir Zhang Jingjing akan berguna, jadi dia berani berbicara dengan Zhang Jingjing. Sungguh, saat dia berpikir, setelah mendengar apa yang dia katakan, Zhang Jingjing buru-buru mengulurkan tangan dan melepas jepit rambut di kepalanya. Dia tersipu dan berkata dengan malu, "Gadget ini tidak berharga. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya untukmu." Sue Qi mengambilnya tanpa ragu-ragu dan menyematkannya di kepalanya. Kemudian dia tersenyum pada Zhang Jingjing dan bertanya, "Bagaimana? Apakah itu indah?" Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, "Yah, itu terlihat jauh lebih cantik pada kamu daripada pada aku," kata Sue Qi sambil tersenyum di alisnya. Dia berkata dengan gembira, "Kamu benar-benar pandai berbicara, hehe, wah ini sudah larut. Aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menahanmu malam ini. Ketika kamu menyelesaikan pekerjaanmu, aku akan melakukannya. Selamat ngobrol denganmu di lain hari." Zhang Jingjing mengangguk setuju. Saat ini, Tuan Kang dan Tuan Bai juga masuk dari kamar. Sue Qi tidak terlalu memikirkannya. Setelah memberikan instruksi kepada mereka berdua, dia berkata kepada Li Fugui, "Fugui, silakan lakukan pekerjaanmu. Jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk memberitahu saya tepat waktu, Li." Fugui menjawab. Begitu dia meninggalkan ruangan bersama beberapa orang, Jinglei berkata tanpa daya kepada Sue Qi, "Kakak, menurutku kamu benar-benar gila. Kamu menukar jam tangan bernilai jutaan dengan jepit rambut senilai puluhan dolar. Kamu bilang apa yang kamu pikirkan tentang?" "Juga, bukankah kamu staf umum tim kedua? Bagaimana kamu bisa menjilat seperti ini?" Sue Qi tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Kakak kedua, kamu salah, aku tidak menjilatmu. Dia posisi sebagai staf umum adalah perawatan yang memungkinkan dia dipelihara oleh Li Fugui." Mendengar ini, Jinglei mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu perawatannya. "Kakak, kenapa saya sedikit bingung?" Bersambung.